Pernah dengar hantu menyeramkan yang cuma kepalanya aja yang melayang, dengan organ tubuhnya menjuntai ke bawah? Serem banget kan? Tapi tunggu dulu, kisah ini bukan cuma horor. Ada pelajaran penting di balik makhluk bernama Krasue, yang ternyata bisa jadi bahan edukasi tentang tradisi, sains, bahkan iman. Gimana kalau kita bayangkan ondel-ondel ikut mengalami kisah ini? Yuk, kita mulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang baik hatinya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh keberkahan di setiap langkahnya. Amin. Sebelum kita mulai lebih jauh, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik like, tulis komentar, dan tentunya tekan tombol subscribe kalau kalian belum. Support kalian sangat berarti untuk terus berkarya, insya Allah jadi amal jariah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mari kita awali cerita ini dengan hati yang terbuka dan niat mencari hikmah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan malam penuh misteri dan siang penuh ilmu, yang memberikan akal dan hati untuk merenung, bukan hanya takut, tapi juga berpikir dan beriman. Jangan lupa ya, teman-teman, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Karena sholawat itu membawa berkah, membuka pintu rahmat, dan menyejukkan hati. Semoga dengan cerita ini, kita makin ingat untuk bertakwa. Karena takwa bukan hanya tentang takut kepada Allah, tapi juga menjaga diri dari hal yang buruk, dan terus berusaha menebar kebaikan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi, termasuk saat mendengar cerita horor, jangan cuma takut, tapi juga belajar dan memperbaiki diri. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian nonton dari mana? Dari Jakarta, Surabaya, Pontianak, Padang, atau mungkin dari luar negeri? Seru loh kalau kita tahu asal sobat semua. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ini akan ada pertanyaan kuis yang jawabannya ada di cerita. Yang bisa jawab dengan benar akan dapat hadiah 2 rumah mewah, insya Allah disampaikan di bagian penutup. Di sebuah malam yang sunyi, bulan bersinar redup di langit desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Cimug, ondel-ondel kecil berwarna merah cerah dengan alis tebal khas Betawi, sedang duduk di depan rumah panggung kayu yang dijadikan penginapan rombongan kesenian dari Jakarta. Malam itu sebenarnya biasa saja. Angin sejuk berhembus, suara jangkrik terdengar ramai, dan gemerisik daun pisang seolah menjadi musik latar khas pedesaan. Tapi entah kenapa, malam itu Cimug merasa agak tidak tenang. Perasaannya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam rasa penasaran bercampur firasat. Kedatangan rombongan kesenian lenong Betawi ke desa kecil di pedalaman Thailand itu, sebenarnya dalam rangka pertukaran budaya. Ada festival rakyat yang mengundang para seniman dari negara lain. Ondel-ondel termasuk atraksi yang paling dinantikan karena bentuknya unik dan gerakannya mencolok. Apalagi Cimug, meskipun kecil, ia paling aktif menari sambil memutar badan ke kiri dan ke kanan, membuat anak-anak desa tertawa dan bersorak. Namun di balik semangat festival itu, warga lokal menyimpan sebuah cerita lama tentang hantu wanita yang sangat ditakuti, Krasue. Bahkan beberapa anak yang menonton pertunjukan ondel-ondel sempat bertanya dengan polosnya, apakah ondel-ondel juga bisa terbang seperti Krasue? Mendengar itu, Cimug kaget. Ia belum pernah dengar nama itu. Malam itu juga, saat rombongan sudah mulai tidur di kamar masing-masing, Cimug memutuskan untuk mencari tahu. Dengan langkah pelan, ia keluar dari jendela penginapan, membawa senter kecil yang diselipkan di bawah topengnya. Ia melangkah pelan-pelan ke arah kebun pisang yang katanya menjadi tempat penampakan Krasue. Cimug tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Ah, masa ia ada kepala terbang dengan ususnya bergelantungan? Pikirnya. Tapi langkahnya terus berjalan, melewati jalan setapak yang remang, di antara bayangan batang pohon pisang yang tinggi menjulang. Tak lama kemudian, ia mendengar suara aneh, seperti dengusan napas berat. Lalu muncul suara gemerisik daun, tapi tidak seperti angin biasa. Seolah ada sesuatu yang sedang bergerak, atau melayang. Tiba-tiba, dari celah-celah pohon pisang, terlihat cahaya kemerahan, bukan cahaya lampu atau lilin,
tapi seperti nyala samar dari dalam tubuh sesuatu. Cimuk bersembunyi di balik pohon. Ia mengintip, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Sebuah kepala wanita melayang perlahan-lahan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar dan menyala merah. Rambutnya panjang acak-acakan, dan yang paling menyeramkan, di bawah kepalanya menjuntai usus-usus dan organ tubuh, seperti jantung dan hati, yang masih basah dan meneteskan cairan. Wanita itu melayang rendah, seolah sedang mencari sesuatu di tanah, mungkin darah, atau mangsa. Cimuk menahan napas. Tapi anehnya, semakin lama dilihat, ekspresi Kraswe itu bukan menyeramkan. Ia tampak sedih. Ya, bukan mengerikan seperti yang digambarkan di cerita horor, tapi seperti seseorang yang kehilangan arah, berkeliaran di malam hari, menangis dalam diam. Bahkan sesekali, ia seperti mengeluh lirih, "Kenapa aku begini? Kenapa aku dikutuk begini?" Mata Cimuk membelalak. Ia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Seorang makhluk yang selama ini ditakuti, ternyata menyimpan sisi kemanusiaan yang dalam. Ia bukan monster kejam yang melompat menyerang, tapi lebih seperti sosok malang yang menanggung penderitaan sendiri. Setelah beberapa menit mengamati, Cimuk pelan-pelan mundur, kembali ke penginapan tanpa membuat suara sedikit pun. Sesampainya di kamar, ia duduk diam. Tubuhnya masih gemetar, tapi bukan karena takut. Lebih karena tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Ia pun mulai menulis di buku catatannya. "Tadi malam aku melihat makhluk yang orang desa sebut Kraswe. Bukan hanya mengerikan, tapi menyedihkan. Apakah dia benar-benar hantu jahat? Atau hanya korban dari sesuatu yang lebih besar?" Keesokan paginya, Cimuk tidak bisa diam. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia yakin bahwa di balik mitos ini, ada cerita lama yang harus diungkap. Ia merasa terpanggil untuk menjelajah lebih dalam, bukan untuk mengusir atau memerangi hantu, tapi untuk mencari hikmah dan pelajaran dari legenda rakyat yang turun-temurun ini. Karena, bukankah Islam pun mengajarkan kita untuk belajar dari apa saja, bahkan dari hal-hal yang membuat kita takut? Pagi pun datang, menyapu kabut tipis yang menggantung di desa kecil itu. Matahari muncul malu-malu di balik deretan pohon kelapa dan atap rumah kayu yang berjajar rapi. Suasana kembali tenang seperti biasa. Namun, tidak dengan hati Cimuk. Ia masih teringat jelas akan sosok Kraswe yang ia lihat malam tadi. Makhluk yang katanya menyeramkan, tapi justru terlihat sangat pilu. Tatapan matanya seperti meminta tolong, dan keluhan lirihnya masih terngiang di telinga Cimuk. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan Cimuk merasa ia harus mencari jawabannya hari ini juga. Tanpa memberitahu anggota rombongan yang lain, Cimuk berjalan pelan ke arah ujung desa. Ia mendengar dari warga semalam bahwa ada perpustakaan tua yang menyimpan berbagai catatan sejarah lokal dan legenda rakyat. Meski perpustakaannya kecil dan hanya terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk, namun orang-orang bilang disitulah segala kisah tentang Kraswe pertama kali ditulis. Sesampainya di sana, Cimuk disambut oleh suara kayu berderit saat pintu dibuka. Aroma buku-buku tua dan debu memenuhi udara. Di balik meja kecil yang dipenuhi kertas kuning dan pena bulu, duduk seorang wanita tua berkacamata bulat besar. Kulitnya keriput namun bersih, sorot matanya tajam namun hangat. Rambutnya digulung rapi, dan ia mengenakan kain tenun khas daerah itu. "Selamat pagi, Nak. Kau bukan anak desa sini ya?" sapa nenek itu sambil menyesuaikan kacamatanya. Cimuk pun menjelaskan bahwa ia berasal dari rombongan kesenian Betawi, dan semalam melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Dengan ragu-ragu, ia menceritakan sosok kepala melayang yang kemungkinan besar adalah Kraswe. Nenek itu mengangguk pelan. "Kamu beruntung tidak diserangnya. Tapi mungkin juga dia tahu kamu tidak berniat jahat," ucapnya lirih, sambil berdiri dan mengambil sebuah buku tua dari rak kayu tinggi. Buku itu tampak sudah sangat rapuh. Sampulnya terbuat dari kulit binatang, dan di depannya tertulis dalam aksara Thailand kuno yang artinya, "Kutukan kasih, kisah wanita yang terluka." Dengan suara pelan dan penuh perasaan, nenek itu mulai membaca terjemahannya. Dahulu kala, di zaman kerajaan, hiduplah seorang wanita cantik yang bekerja sebagai tabib istana. Ia dikenal lembut dan pintar, namun memiliki musuh dalam diam, istri dari bangsawan yang cemburu. Ketika sang tabib diam-diam jatuh cinta dengan seorang prajurit,
Sang istri menyebar fitnah dan menuduhnya sebagai penyihir. Ia dihukum mati secara keji. Kepalanya dipisah dari tubuhnya, namun dengan sumpah kutukan agar ia tak bisa mati tenang. Maka sejak itulah, kepala sang wanita melayang di malam hari, mencari tubuh, mencari cinta yang hilang. Cimug terdiam. Kisah itu membuat bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tapi karena sedih. Ia tak menyangka bahwa Krasue bukan hanya mitos, tapi mungkin hasil dari kisah nyata yang dikisahkan turun-temurun. Ia bukan hanya hantu pemangsa darah, tapi lambang penderitaan dan ketidakadilan yang diwariskan dalam bentuk cerita menakutkan. Kenapa warga sini tetap menganggap Krasue itu jahat? Tanya Cimug dengan wajah bingung. Nenek itu tersenyum tipis. Karena manusia lebih mudah takut daripada paham. Mereka hanya melihat bentuknya, bukan isi kisahnya. Karena tubuhnya aneh dan menakutkan, maka dianggap musuh. Padahal, mungkin yang ia butuhkan hanya pengampunan dan pemahaman. Cimug mengangguk perlahan. Ia kemudian bertanya, apakah ada catatan lain tentang bagaimana cara mengakhiri penderitaan Krasue? Nenek itu membuka halaman lain dan membaca. Dikatakan bahwa Krasue akan tenang jika ada yang mendoakannya dengan tulus, mengenang kisahnya dengan benar, dan menyebarkan pesan agar tak ada lagi wanita tak bersalah yang dihukum karena fitnah dan iri hati. Mendengar itu, hati Cimug tersentuh. Ia jadi teringat bahwa dalam Islam, kita pun diajarkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, bahkan jika itu seseorang yang punya sejarah kelam. Allah Maha Pengampun, dan manusia diajarkan untuk memaafkan dan tidak menghakimi hanya dari penampilan. Nenek itu kemudian mengajak Cimug melihat lukisan lama yang tergantung di pojok ruangan. Lukisan itu menggambarkan sosok wanita dengan wajah cantik, dikelilingi bayangan api, dan di bawahnya terlihat teks puisi lama. Jangan lihat darah yang mengalir, tapi air mata yang tak terlihat. Seketika, Cimug merasa bahwa misi hidupnya bukan hanya sekadar ikut pentas budaya, tapi juga menggali makna dari setiap legenda yang ia temui. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengubah cara pandang masyarakat, dari ketakutan menjadi pemahaman, dari cerita seram menjadi pelajaran kehidupan. Nenek itu menepuk pundaknya, kau punya hati yang berbeda. Nak, gunakanlah untuk kebaikan. Karena dunia ini tidak kekurangan cerita, tapi kekurangan orang yang mau mendengarnya dengan hati. Setelah beberapa jam belajar dan membaca, Cimug pamit pulang. Ia membawa buku kecil yang diberi nenek itu, penuh catatan penting tentang Krasue. Ia juga merekam percakapannya agar bisa dijadikan bahan edukasi. Di perjalanan pulang, Cimug berpikir keras. Ia mulai merancang ide untuk membuat sebuah dokumenter tentang legenda Krasue dengan pendekatan edukatif dan berimbang. Ia ingin dunia tahu bahwa di balik horor ada sejarah, di balik ketakutan ada trauma, dan di balik kutukan ada pesan moral yang dalam. Kalau kita cuma takut tanpa mau tahu kenapa, kita bisa jadi lebih jahat dari yang kita takuti, gumam Cimug dalam hati. Setibanya di penginapan, ia langsung menulis naskah awal untuk vlog dokumenternya. Ia juga mulai menghubungi gurunya di Jakarta, minta bantuan menerjemahkan aksara kuno dan membuat narasi berbahasa Indonesia agar bisa dipahami anak-anak. Ia tahu, ini bukan sekadar konten seram, tapi misi edukasi lintas budaya. Malam kembali tiba. Setelah sepanjang siang membaca dan merenung, Cimug tidak bisa diam. Apa yang ia pelajari dari perpustakaan tua dan nenek penjaga pengetahuan desa itu membuat hatinya tergerak. Ada kisah menyedihkan yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan. Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mengenal Krasue sebagai makhluk berbahaya. Padahal, di balik wujud menakutkan itu, ada hati yang pernah patah, ada manusia yang dikhianati, dan ada sejarah yang dilupakan. Malam ini, Cimug memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia ingin mendekati Krasue, bukan untuk melawan, tetapi untuk mendengar. Dengan penuh persiapan, Cimug membawa kamera kecil yang biasa ia pakai untuk merekam kegiatan pentas. Ia juga meminjam alat perekam suara dari teman rombongannya yang kebetulan suka membuat konten podcast. Tak lupa ia membawa air minum, beberapa potong roti, dan selembar sajadah. Ia tahu, malam itu mungkin akan panjang. Langkah kaki Cimug menyusuri kembali jalan setapak menuju kebun pisang. Kali ini, ia tidak sekadar mengikuti rasa penasaran, tapi membawa niat yang kuat, ingin tahu kebenaran.
Dalam hati, Cimug terus membaca sholawat dan doa perlindungan. Ia tahu, meskipun niatnya baik, malam dan tempat yang sunyi tetap menyimpan misteri yang tak bisa disepelekan. Di tengah perjalanan, angin mulai bertiup pelan. Daun-daun berdesir. Cahaya bulan menyusup di sela-sela ranting, menciptakan bayangan aneh di tanah. Cimug berhenti sejenak, menyalakan kameranya, lalu berbisik pelan ke arah kamera. Teman-teman, malam ini aku akan mencari tahu lebih jauh tentang Krasue. Bukan untuk berburu atau menakut-nakuti, tapi untuk belajar. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia rasakan? Mari kita lihat. Langkahnya kembali dilanjutkan. Semakin jauh masuk ke kebun pisang, suasana makin hening. Lalu, terdengar suara napas berat. Napas itu pelan tapi dalam, seolah-olah berasal dari dada yang sesak oleh emosi. Cimug langsung berjongkok dan mematikan lampu senter. Ia membiarkan matanya menyesuaikan diri dalam gelap. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak cahaya kemerahan. Itu dia, Krasue. Sosok itu melayang perlahan, kepalanya bergerak dengan pelan seolah mencari-cari. Organ tubuhnya masih menggantung di bawahnya, tampak seperti jantung dan usus. Tapi malam ini, Cimug melihat sesuatu yang berbeda. Air mata. Ya, meski samar, ia yakin bahwa dari kedua mata Krasue, terlihat kilauan basah yang jatuh ke tanah. Dan suara lirih itu kembali terdengar. Aku, bukan seperti ini yang aku mau. Aku hanya ingin pulang, aku hanya ingin tenang. Cimug hampir menangis. Ia ingin keluar dari persembunyian dan bertanya langsung. Tapi ia tahu, segala sesuatu harus dilakukan perlahan. Ia meletakkan alat perekam suara, menyembunyikannya di balik semak. Ia juga menyetel kamera pada tripod kecil dan menyalakannya diam-diam, mengarahkan ke arah makhluk itu. Lalu, dengan suara pelan, ia berbisik, "Jika kau bisa mendengar, aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Tiba-tiba, Krasue berhenti melayang. Matanya menatap lurus ke arah Cimug. Namun bukan tatapan marah atau seram, tapi seperti seseorang yang akhirnya didengar. Ia mendekat pelan, hanya beberapa meter dari tempat Cimug bersembunyi. Lalu, ia berbicara. "Dulu aku manusia, aku baik, aku tabib, aku mencintai seseorang, tapi dijebak. Kutukan ini bukan pilihanku. Aku tidak jahat, aku hanya sendiri, terlalu lama sendiri." Cimug tak bisa berkata-kata. Ia menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ia merekam semua suara itu, membiarkan kata-kata mengalir. Dalam sekejap, kisah yang semalam hanya dibaca dari buku kini diucapkan langsung oleh pemiliknya. Lalu Krasue melanjutkan, "Setiap malam aku keluar mencari sesuatu, kadang ayam, kadang bangkai. Bukan karena aku suka, tapi karena kutukan ini membuat tubuhku butuh itu. Jika tidak, rasa sakitnya seperti terbakar." Cimug lalu memberanikan diri berbicara pelan, "Apakah kau ingin bebas?" Krasue menunduk. Kepalanya yang menggantung pelan menatap tanah. "Aku tidak tahu, tapi jika ada yang mau mendengar, itu sudah cukup bagiku. Aku lelah, terlalu lama jadi legenda tanpa suara." Suasana sunyi beberapa saat. Hanya suara daun bergoyang yang menemani. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan Isya dari masjid desa. Suara itu mengalun lembut, masuk ke dalam ruang malam, dan entah kenapa, Krasue menutup mata. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, suara itu menenangkan. Cimug langsung mengambil sajadah kecilnya dan menghamparkannya di tanah. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi ia tahu satu hal, doa adalah bahasa universal. Tanpa banyak bicara, ia mulai membaca Al-Fatihah, memohon agar siapapun sosok di depannya, jika benar dia korban fitnah dan bukan sengaja jadi makhluk seperti itu, agar Allah memberinya ketenangan dan jalan pulang. Anehnya, saat Cimug berdoa, angin menjadi lebih lembut, dan Krasue mulai melayang mundur. Tatapannya berubah. Kali ini benar-benar lembut. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu perlahan menghilang di balik pepohonan. Setelah sosok itu menghilang, Cimug menghela napas panjang. Ia duduk diam di tanah, membiarkan hatinya mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia lalu mengecek alat perekam dan kameranya. Semua masih merekam dengan baik. Tapi bukan itu yang membuatnya puas.
Yang membuat hatinya damai adalah karena malam itu, ia tidak hanya melihat hantu, ia mendengar suara manusia yang terlupakan. Malam itu pun ia kembali ke penginapan. Badannya lelah, tapi pikirannya penuh. Ia langsung menyimpan semua hasil rekaman di laptop, memberi nama file, Suara dari Malam, Kisah Sejati Kraswe. Ia juga menulis di jurnal pribadinya. Kadang, yang kita sebut hantu bukanlah makhluk yang harus ditakuti, tapi kisah yang belum selesai. Ketika kita mau mendengar, maka cerita itu berubah. Bukan lagi tentang darah dan kutukan, tapi tentang luka dan pengampunan. Keesokan harinya, Cimug mulai menyusun narasi untuk dokumenternya. Ia tidak ingin membuat konten horor yang hanya menakut-nakuti. Ia ingin mendidik, membuka pikiran banyak orang tentang legenda rakyat, tentang pentingnya memahami sejarah dan latar budaya, dan yang paling penting, mengajarkan bahwa kita harus belajar melihat lebih dalam dari sekadar rupa. Ia juga menyiapkan satu bagian khusus dalam dokumenter untuk menjelaskan bahwa sebagai umat Islam, kita tidak diperintahkan untuk menertawakan atau menakuti makhluk gaib, tetapi kita diajarkan untuk berpikir, berdoa, dan menjaga diri, sambil tetap bersikap adil dan penuh empati. Namun di balik ketakutan yang terus membayangi warga kampung setiap malam, mulai muncul sebuah rasa penasaran yang membara dalam diri ondel-ondel kecil kita yang bernama Cimug. Setelah mendengar begitu banyak cerita dari para orang tua dan tetua adat, Cimug mulai menyadari bahwa tidak semua yang menyeramkan harus dimusuhi. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari sosok Kraswe, hantu wanita dengan kepala terpisah dan organ dalam menjuntai itu. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa Kraswe harus mencari darah di malam hari? Apakah ia benar-benar jahat? Atau hanya makhluk terkutuk yang membutuhkan pertolongan? Rasa penasaran itulah yang membuat Cimug mulai menyusun rencana. Ia ingin mencari tahu asal-usul Kraswe, bukan untuk memusnahkan, tapi untuk memahami. Maka malam itu, di saat warga kembali bersembunyi di dalam rumah, Cimug justru keluar diam-diam dengan membawa lentera kecil dan Al-Quran saku pemberian sang ayah. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian, melewati sawah dan hutan kecil di belakang kampung. Angin malam berembus kencang, suara jangkrik dan kodok bersahutan, tapi Cimug tak gentar. Ia yakin, jika niatnya baik, Allah akan melindunginya. Ia menuliskan di daun pisang besar sebuah doa pendek agar diberikan petunjuk. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu yang ganjil, bekas tetesan darah segar yang menetes membentuk jalur. Darah itu tak mengering seperti biasa, seolah baru saja menetes. Cimug mengikuti jejak itu perlahan, sampai akhirnya ia tiba di sebuah gubuk reot yang dipenuhi tanaman rambat liar dan akar pohon tua. Gubuk itu tampak seperti tempat tinggal yang lama ditinggalkan manusia, namun di dalamnya samar-samar terdengar isak tangis seorang wanita. Suara itu begitu lirih, nyaris tak terdengar jika tak betul-betul memperhatikan. Dengan pelan, Cimug membuka pintu yang reot dan berderit keras. Di dalam, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sosok kepala Kraswe sedang melayang, namun tubuhnya berbaring lemas di lantai dengan tubuh wanita muda yang sangat kurus, nyaris tulang berbalut kulit. Organ dalamnya yang menjuntai terlihat jelas. Namun alih-alih menyeramkan, Cimug justru merasa iba. Mata si Kraswe menangis, bukan menakutkan. Ia tampak menderita. Di momen itulah Cimug baru menyadari bahwa Kraswe bukan hanya sekadar hantu, tapi ada manusia yang dikutuk dan tersiksa di baliknya. Mendengar kisah itu, Cimug tak langsung menghakimi. Ia malah merenung dalam-dalam. Betapa banyak manusia di zaman sekarang yang merusak warisan budaya karena mengejar ketenaran dan uang. Bahkan sampai merusak niat-niat baik yang seharusnya sakral. Ia pun berkata, "Mungkin aku tak bisa mengembalikan tubuhmu seperti semula. Tapi aku yakin, ada jalan tobat yang bisa kau tempuh." Cimug lalu membuka mushaf kecilnya, dan membaca satu ayat dari surah Az-Zumar ayat 53. "Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Saat itu, kepala Kraswe alias Ratna menunduk dan menangis makin kencang. Ia mengucap, "Aku ingin pulang, aku ingin bertobat." Dan untuk pertama kalinya, malam itu, tubuh Kraswe tidak terbang mencari darah. Ia diam di gubuk, mendengarkan sholawat dan ayat-ayat suci dari mulut seorang ondel-ondel kecil yang berhati besar. Malam pun makin larut,
dan suasana di kampung itu makin sunyi. Ondel-ondel Cimug dan Bulik Ivo tetap siaga. Senter yang mereka bawa mulai redup, dan suara jangkrik terdengar makin nyaring. Tapi dari kejauhan, terdengar suara aneh, semacam isak tangis. Tangis itu tidak seperti suara manusia biasa. Lebih mirip seperti suara hati yang patah, yang disembunyikan selama berabad-abad. Mereka berdua saling berpandangan. "Itu Kraswe?" tanya Bulik Ivo pelan. Cimug mengangguk, dan mereka perlahan berjalan menuju suara itu. Di dekat sumur tua, mereka melihat sosok kepala melayang dengan usus menjuntai dan mata merah menyala. Tapi anehnya, tidak menyeramkan seperti biasa. Kraswe itu menangis, air mata jatuh dari wajahnya yang pucat pasi. Ondel-ondel Cimug tidak takut. Ia malah maju mendekat sambil menundukkan kepala. "Apa yang kamu tangisi, wahai makhluk malam?" tanya Cimug dengan suara lembut. Kraswe terdiam, lalu mulai berbicara dengan suara serak. "Aku dulu manusia. Aku pernah jadi perempuan biasa yang dicintai keluargaku. Tapi karena aku melanggar janji dan mengejar ilmu hitam untuk kekuatan, aku dikutuk seperti ini." Bulik Ivo langsung menutup mulutnya. Ia tidak menyangka, di balik penampakan mengerikan itu, ada cerita tragis yang membuat hati manusia bisa luluh. "Jadi kamu tidak berniat menyakiti siapa-siapa?" tanya Bulik Ivo. Kraswe menggeleng. "Aku hanya kelaparan, bukan karena nafsu, tapi karena kutukan yang tidak bisa kuhentikan sendiri. Aku sudah mencoba bertobat, tapi tidak ada yang mau mendengarkanku. Semua takut, semua mengusirku." Ia menangis lagi, dan setiap tetesan air mata yang jatuh, tampak seperti bercahaya dalam kegelapan. Cimug berpikir keras. Sebagai ondel-ondel, ia diajarkan untuk menjaga adat, melindungi kampung, dan menghibur warga. Tapi kini, dia menghadapi sesuatu yang jauh dari tugas biasa, menyelamatkan jiwa yang tersesat. "Apa kamu masih punya keinginan untuk jadi manusia seutuhnya?" tanya Cimug serius. Kraswe mengangguk. Lalu Cimug mengeluarkan kitab tua yang ia warisi dari ondel-ondel senior, kitab doa dan ajian pelindung. "Kalau begitu, kita akan bantu kamu," katanya. Malam itu menjadi malam transformasi. Ondel-ondel Cimug dan Bulik Ivo, bersama beberapa warga yang diberanikan oleh cerita itu, membentuk lingkaran doa. Mereka membaca ayat-ayat pilihan, sholawat Nabi, dan zikir bersama. Ajaib. Tubuh Kraswe perlahan-lahan muncul kembali di bawah kepalanya. Ia menjerit bukan karena kesakitan, tapi karena haru. Cahaya dari langit turun, seperti pelita kecil dari surga. Kraswe menangis bahagia. "Terima kasih, aku akan mulai hidup baru. Aku ingin jadi manusia yang bertakwa, dan membantu orang lain," katanya sebelum menghilang bersama fajar yang mulai menyingsing. Sejak saat itu, kampung itu tak pernah diganggu lagi. Ondel-ondel Cimug menjadi simbol bukan hanya penjaga tradisi, tapi juga pembawa perubahan dan belas kasih. Warga desa makin percaya bahwa setiap makhluk, seburuk apapun, pasti punya cerita dan kemungkinan untuk berubah. Dan dari sinilah, legenda tentang ondel-ondel yang menyelamatkan Kraswe tersebar luas, bahkan sampai ke kota-kota besar. Alhamdulillah, teman-teman semua, cerita kali ini sudah selesai kita saksikan bersama. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa, terus bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena itu adalah amalan yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Kita juga berpesan untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga diri dari amalan-amalan yang bisa menjerumuskan kita seperti kisah Kraswe tadi. Bahkan makhluk yang menakutkan pun ternyata bisa tersentuh oleh taubat dan harapan, apalagi kita sebagai manusia biasa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kami doakan untuk kalian semua. Semoga umat Nabi Muhammad diberi rezeki yang luas dan berkah, dilimpahkan kemudahan, dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah. Dan khusus buat kamu yang menjawab kuis dengan benar di kolom komentar, kami doakan semoga kamu dimudahkan Allah untuk memiliki rumah mewah yang berkah, bagaikan istana di dunia yang membawa ketenangan. Tapi jika jawabannya belum tepat, jangan khawatir ya, tetap semangat. Kami doakan kamu selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan semangat dalam kebaikan. Silakan tulis di komentar judul apa lagi yang kalian mau tentang ondel-ondel untuk kami angkat di video selanjutnya. Mau tentang misteri, edukasi, budaya, atau petualangan, kami siap hadirkan dengan gaya khas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.